Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan bahas sedikit tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada namanya pendekatan otoriter. Apa yang dimaksud dengan pendekatan otoriter? Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan yang memandang pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak peserta didik kita. Nah, peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas tersebut. Terus apa yang dimaksud dengan disiplinan? Kedisiplinan adalah suatu kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati oleh anggota kelas tersebut. Melalui kekuasaan ini, dalam bentuk norma ini, guru mendekatinya. Kemudian, setiap pendekatan pasti punya kelebihan dan punya kekurangan juga. Kelebihan dari pendekatan ini adalah terciptanya suatu disiplin tinggi dalam bentuk peraturan atau norma-norma yang harus ditaati sehingga terciptanya suatu ketertiban di kelas tersebut. Kemudian kelemahannya adalah pendekatan ini kurang efektif. Kenapa? Karena guru yang menganut pendekatan ini umumnya itu menganggap apa yang ia katakan adalah mutlak kebenaran. Guru dianggap yang paling tahu, siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide dan buah pikirannya. Kemudian contoh seperti ini. Seorang guru langsung mengusir anak didiknya yang berbicara di kelas tanpa mempertimbangkan alasan yang diberikan anak didik tersebut. Guru menganggap anak didiknya tersebut tidak disiplin. Yang kedua yaitu pendekatan permisif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan permisif? Pendekatan ini menganggap pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk membantu anak didik agar mereka bebas untuk mengerjakan apa saja yang mereka kehendaki dalam proses belajar mengajar. Peran guru di sini adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didiknya. Pendekatan ini memandang kebebasan tersebut dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri anak didik tersebut. Kemudian kelemahan dari pendekatan ini adalah proses pembelajaran jadi santai karena setiap siswa merasa tidak terkekang dan tidak terpaksa dalam belajar dalam proses belajar mengajar tersebut. Siswa diberi banyak kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide dan buah pikirannya. Kemudian dari kelemahannya adalah pendekatan ini tidak realistis. Kenapa? Karena pendekatan ini dapat menghasilkan anak didik yang serba tidak mematuhi aturan sampai naik dewe kalau bahasanya ya. Atau tidak mengikuti aturan nilai budaya, agama baik di lingkungan rumah, tetangga, keluarga, sekolah ataupun masyarakat pada umumnya. Contoh, seorang guru membiarkan anak didik makan-makan selama proses belajar mengajar, berlangsung dengan anggapan bahwa mereka akan lebih konsisten lagi dalam belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pendekatan grup proses atau kerja kelompok. Dan pendekatan grup proses ini adalah suatu pendekatan usaha guru mengelompokkan anak-anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terciptanya suatu kelas yang bergairah. Dalam pendekatan ini, guru mempunyai peran yaitu mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok dan pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Selain itu guru harus menjaga kondisi itu agar tetap stabil atau menjadi lebih baik lagi. Kemudian kelebihan dari pendekatan ini adalah dapat menetapkan dan memelihara organisasi yang efektif berupa terciptanya keakraban antara sesama siswa. Pendekatan ini juga mengajari siswa bertanggung jawab atas kelompoknya tersebut. Namun dalam pendekatan ini ditakutkan adanya tindakan intimidasi dan si kuat menekankan si lemah. Maksudnya bagaimana? Yaitu setiap tugas kelompok hanya dibebankan kepada satu orang saja. Contohnya adanya bentuk kerja kelompok di setiap pembelajaran dan setiap ada permasalahan dari seorang siswa, maka itu dianggap permasalahan kelompok tersebut. Keempat yaitu pendekatan electric approach atau pendekatan elektrik ini disebut juga dengan pendekatan pluralistis, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan juga efisien. Dan guru ini memiliki dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut dengan kemampuan dari kondisi tersebut. Dan pendekatan ini mungkin lebih efektif karena cukup fleksibel, di mana guru memilih dan menggabungkan secara bebas berbagai macam pendekatan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Kemudian kelebihan dari pendekatan ini adalah satu, menguatkan tingkah laku peserta didik yang baik dan atau menghilangkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pribadi guru dan peserta didik serta antara peserta didik yang lainnya. Yang ketiga yaitu guru ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pendekatan intimidasi atau pendekatan ancaman. Yang mana pendekatan intimidasi adalah
pendekatan yang memandang bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu proses pengendalian perilaku siswa, menekankan perilaku guru yang mengintimidasi. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak peserta didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya pelarangan, melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Dan peran guru adalah memaksa siswa berperilaku sesuai dengan perintah gurunya. Nah, contoh strategi pendekatan intimidasi dengan cara teguran kelas. Guru memergoki dua orang siswa berkelahi, kemudian guru berteriak berhenti dengan harapan siswa akan berhenti berkelahi dikala mendengar suatu ucapan guru tersebut. Kelebihan dan kelemahan pendekatan intimidasi yaitu pertama, menghentikan perbuatan yang sudah berat dengan segera. Yang kedua, cocok digunakan pada situasi dan kondisi kelas. Yang ketiga, siswa takut bertemu dengan guru. Yang keempat, bersifat pemecahan masalah sementara. Yang kelima, tumbuhnya sikap permusuhan antara siswa dan guru. Yang terakhir yaitu guru tampak kurang berwibawa. Jadi itulah tadi pendekatan-pendekatan yang biasa saya jelaskan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.